Izin jawabnya pakai nyetir ya, karena tadi baru keinget kalau misalnya kepingin ngejawab ini, tapi terus udah keburu di jalan. Jadi saya mau ngomentarin masalah ini nih, katanya anaknya atau bayinya atau anaknya itu pilek lalu disedot pakai mulutnya orang tua gitu ya. Saya kepingin kasih tahu bahwa ini adalah hal yang tidak disarankan bagi anak atau bayi manapun ya, nyedot dengan mulut orang tuanya atau dengan mulut siapapun. Karena mulutnya manusia, mulutnya kita, mulutnya orang tua, mulutnya manusia itu tuh kotor, penuh dengan bakteri, penuh dengan kotoran. Nah, pada saat kita nyedot ingus bayi, hidungnya kita apa sih, kokop namanya ya, yang hop gitu. Itu kita beresiko memindahkan bakteri atau kotoran yang ada di, mungkin virus juga yang ada di dalam mulut kita, pindah ke saluran pernapasannya bayi. Dan perlu kita ingat pada saat kita memindahkan si bakteri atau kotoran atau virus itu tadi ke dalam mulut ke dalam saluran pernapasan bayi itu keadaannya, atau anak, mereka tuh keadaannya lagi sakit, sehingga yang terjadi adalah sistem imunnya mereka lagi tidak bagus, lagi tidak kuat untuk melawan bakteri yang kita berikan kepada mereka gitu, sehingga akan berisiko terjadi yang namanya infeksi sekunder, infeksi baru. Tadinya udah sakit A, terus habis itu kita kasih bakteri ke saluran pernapasannya dia, dari mulut kita transfer bakterinya, sehingga muncul infeksi baru, sehingga sakitnya menjadi lebih parah atau menjadi sakitnya lebih lama. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena pada saat kita menyedot ingus bayi ya, itu kan kita juga menyedot virusnya. Oke, kita juga menyedot, kita bukan cuma menyedot virusnya, kita bukan cuma menyedot ingusnya, tapi kita juga menyedot virusnya. Nah, yang ditakutkan adalah kita atau orang tua itu menjadi tertular dari si bayi. Oke, emang kenapa kalau misalnya tertular? Kalau misalnya penyakitnya pindah masih oke lah, anaknya sembuh, kita yang sakit, semua juga mau atas hal itu. Cuman yang repot adalah kalau dua-duanya sakit. Kenapa jadi repot? Yang pertama, siapa yang mau jagain anak atau bayi yang lagi rewel itu, sementara kita juga lagi tepar karena kita ketularan. Satu itu. Kedua, beresiko menjadi pingpong. Tahu pingpong nggak? Jadi bayinya sakit, habis itu nularin kita. Waktu pas bayinya udah mau sembuh, kitanya baru pas lagi sakit-sakitnya. Lalu nanti akhirnya bayinya terakhirnya kita nularin bayi lagi. Akhirnya bayinya tadinya udah mau sembuh, ketularan kita lagi. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai penjaga bayi itu malah harus jaga kesehatan sesehat mungkin pada saat anak bayi, supaya yang pertama kita bisa ngejagain dia pada saat mereka nggak tidur dan lain-lain. Yang kedua, supaya tidak terjadi pingpong, tidak ganti-gantian sakitnya. Gitu. Semoga bisa dimengerti. Sekali lagi sorry lagi nyetir, mumpung inget aja. Oke? Akhir-akhir ini lagi banyak banget pasien yang datang dengan diagnosa cacar air. Cacar air atau bahasa medisnya adalah varicella ini sebenarnya adalah golongan penyakit yang self-limiting disease, yang artinya bisa sembuh sendiri dalam sekitar 7-10 hari tanpa perlu diberikan obat-obatan khusus. Ya paling mentok-mentoknya anak nggak mau makan, BB-nya turun, ya standar lah. Tapi udah pada tahu belum sih kalau 5% dari kasus varicella ini ternyata punya komplikasi yang cukup serius, yaitu infeksi otak atau ensefalitis sampai infeksi sistemik darah atau disebut sepsis, yang keduanya berisiko tinggi menyebabkan kematian. Selain anak kita, ada dua populasi yang jangan sampai kena penyakit varicella ini, yaitu bayi di bawah umur sebulan dan juga ibu hamil. Karena angka komplikasi ya cukup tinggi, dan kalau kena di ibu hamil, virusnya tuh bisa mengenai bayi yang di dalam kandungan, yang beresiko membuat keguguran atau juga kelainan bawaan lahir. Iya, mungkin di rumah kita lagi nggak ada bayi atau ibu hamil. Tapi gimana kalau misalnya anak kita nularin anak lain yang kebetulan di rumahnya ada ibu hamil atau ada bayi? Karena nih, angka penularan varicella ini tinggi banget. Literatur bilang, kalau orang yang tidak atau belum divaksinasi kontak dengan penderita varicella, maka 90% kemungkinan orang itu akan tertular. 90%. Bisa kita bilang hampir pasti ya.
Jadi gimana? Jawabannya cuma satu, vaksinasi. Menurut penelitian, dosis lengkap dari vaksinasi varicella ini yaitu 2 dosis yang bisa diberikan dari anak berusia 1 tahun, mampu melindungi dari infeksi varicella hingga 92% dan 100% melindungi dari komplikasi yang berat. Makanya, yang belum vaksin varicella, yuk buruan cepat vaksin, karena vaksinasi varicella ini tidak mengenal kata terlambat. Oh iya, satu lagi. Yang terakhir, kalau ada yang udah berusia setahun ke atas tapi belum vaksin varicella dan kontak sama orang yang lagi cacar air, cepat buru-buru vaksin sebelum 72 jam setelah kontak supaya tidak terinfeksi. Oke?